Hai semua, kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan menayangkan video terkait cara pembuatan sediaan tablet floating berbahan kurkumin, di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya Dirga, Marinita, Eva, Triastiti, dan juga Indah. Dalam usada tenung Tanyelare disebutkan bahwa tanaman kunyit memiliki manfaat dalam pengobatan tradisional yaitu sebagai obat lambung, di mana dalam hal ini kami akan mengembangkannya menjadi tablet floating dengan tahapan sebagai berikut. Penyiapan Simplicia. Rimpang kunyit ditimbang sesuai dengan kebutuhan, kemudian dicuci dan dilakukan sortasi basah. Rimpang kunyit dipotong kecil-kecil, dan kemudian dijemur di bawah terik matahari sampai kering. Dilakukan sortasi kering terhadap Simplicia yang telah dikeringkan. Kemudian rimpang kunyit yang telah kering diserbukan dengan cara di blender hingga halus. Selanjutnya diayak agar terbentuk serbuk yang seragam ukurannya. Selanjutnya standarisasi Simplicia. Standarisasi Simplicia kunyit dilakukan dengan cara pengamatan secara mikroskopis terhadap serbuk Simplicia rimpang kunyit. Selanjutnya penetapan susut pengeringan yaitu tidak boleh lebih dari 12%. Botol timbang dimasukkan ke dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian, ambil botol timbang dan diletakkan ke dalam desikator selama 15 menit. Ulangi langkah 1 sampai dengan 3 sampai diperoleh bobot yang konstan. Kemudian, penetapan kadar abu total yaitu tidak boleh lebih dari 8,2%, di mana krus silikat dipijarkan. Kemudian didinginkan dalam desikator, kemudian krus ditara dan dimasukkan serbuk Simplicia kunyit ke dalamnya. Lalu krus dipijarkan hingga bobot tetap. Kadar abu total dihitung terhadap berat bobot bahan uji yang dinyatakan dalam persen bobot per bobot. Berikutnya penetapan kadar abu tidak larut asam dengan syarat tidak lebih dari 0,9%, di mana abu total kemudian ditambahkan dengan asam klorida encer selama 5 menit, kemudian dikumpulkan bagian yang tidak larut asam, disaring melalui kertas saring bebas abu. Kadar abu yang tidak larut asam dihitung terhadap berat bahan uji dinyatakan dalam persen bobot per bobot. Selanjutnya penetapan kadar sari larut air dengan syarat itu tidak kurang dari 11,5%. Di mana Simplicia yang telah dimasukkan pada Erlenmeyer ditambahkan sebanyak 100 ml air. Kemudian ditambahkan kloroform, dikocok berkali-kali selama 6 jam. Berikutnya penetapan kadar sari larut etanol dengan syarat tidak kurang dari 11,5%, di mana diukur sebanyak 100 ml etanol. Kemudian dilarutkan Simplicia dalam Erlenmeyer dengan menggunakan 100 ml etanol. Kemudian dikocok berkali-kali hingga 6 jam dan prosedur dapat dilihat pada video. Selanjutnya kita beranjak ke proses ekstraksi, di mana proses ekstraksi didahului dengan proses maserasi. Serbuk Simplicia kunyit yang telah distandarisasi kemudian dilakukan maserasi dengan menggunakan etanol 70% dengan perbandingan 1:4, di mana proses maserasi dilakukan selama 3 jam yang diiringi dengan pengadukan dengan menggunakan mixer dengan kecepatan 70 rpm dan juga dilakukan remaserasi sebanyak 2 kali, kemudian diuapkan hingga diperoleh ekstrak kental. Selanjutnya dilakukan proses ekstraksi cair-cair, di mana menggunakan 2 jenis pelarut berbeda, yaitu dengan menggunakan ekstrak etanol dengan N-heksan dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya uji kualitatif dengan menggunakan reagen, di mana fraksi yang diperoleh kemudian diuji dengan menggunakan NaOH dan apabila positif mengandung kurkumin akan terbentuk berwarna merah. Tahapan selanjutnya adalah identifikasi dengan kromatografi lapis tipis,
di mana masing-masing fraksi ditotolkan pada silika G60 F254 kemudian dielusi dengan menggunakan fase gerak berupa kloroform berbanding metanol dengan perbandingan 98/2 volume per volume. Kemudian, silika yang telah ditotolkan dielusi dengan dalam chamber yang telah jenuh dengan fase gerak dan didiamkan beberapa menit. Selanjutnya identifikasi dengan KLTP. Ditotolkan fraksi positif berbentuk pita pada plat yang sama, kemudian dielusi pada fase gerak yang sama, hingga diperoleh isolat hasil KLTP preparatif. Selanjutnya uji KLT yang sama dilakukan pada tahap sebelumnya. Dan tahapan akhir adalah penetapan kadar kurkumin, di mana penetapan kadar kurkumin dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri. Selanjutnya adalah tahapan preformulasi, di mana dalam pembuatan tablet floating ini digunakan senyawa aktif kurkumin yang terkandung dalam tanaman kunyit yang memiliki fungsi sebagai anti ulcer dengan mekanismenya sebagai berikut. Telah diketahui juga bahwasannya senyawa kurkumin telah lolos uji toksisitas terhadap hewan uji dan juga kepada manusia, di mana secara klinis tidak menimbulkan toksisitas. Dan berikut merupakan data fisikokimia yang diperlukan dalam tahapan preformulasi. Selanjutnya kita beralih ke formulasi sediaan tablet, di mana diajukan 3 formulasi berbeda dengan jenis polimer yang berbeda. Berikut merupakan bahan yang digunakan dalam pembuatan tablet floating. Yang pertama adalah HPMC K15 dan K100 serta psyllium H sebagai swelling agent. Kemudian ada sodium bikarbonat juga sitrat sebagai gas generating agent, magnesium stearat sebagai lubrikan, dan juga talkum sebagai bahan pengisi dan pengikat. Berikut merupakan alasan kenapa dilakukan kombinasi HPMC K15 dan juga psyllium. Dalam pembuatan tablet floating, ada beberapa titik kritis yang perlu kita perhatikan, diantaranya adalah sebagai berikut. Dan kita beralih ke cara kerja pembuatan tablet floating. Yang pertama adalah lakukan penimbangan bahan, kemudian dimasukkan kurkumin, HPMC K500, K100, psyllium H, kemudian digerus dengan homogen, kemudian diayak dengan pengayakan nomor 10, lalu dilakukan pengovenan pada suhu 60 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah dikeringkan, diayak kembali dengan menggunakan pengayak nomor 22. Asam sitrat dan sodium bikarbonat digerus hingga homogen, kemudian ditambahkan pada campuran. Selanjutnya magnesium stearat dan talkum digerus hingga homogen, kemudian ditambahkan ke dalam campuran. Terakhir, tablet dikempa dengan alat kempa single punch. Selanjutnya, evaluasi sediaan.
Sekian penayangan video dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.